Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Nurnawianto dari SMP IT Madani Tanjung Redep. Kali ini, saya akan memperkenalkan Edmodo sebagai salah satu digital tools dalam pembelajaran STEM ataupun pembelajaran IPA berbasis STEM. Edmodo ini pertama kali dikembangkan pada tahun 2008. Jadi Edmodo ini merupakan salah satu digital class atau kelas dalam jaringan yang cocok sekali digunakan untuk pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Pertama, kita login untuk masuk ke dalam akun Edmodo kita. Apabila kita memiliki akun Google, seperti saya, itu kita bisa menggunakan login with Google. Ya, jadi walaupun Edmodo ini merupakan kelas digital, atau bisa juga kita sebut sebagai learning management system, tapi tampilan dari Edmodo ini menyerupai dengan Facebook, sehingga ini seperti gabungan antara media sosial dengan learning management system. Ya, jadi seperti inilah tampilan halaman depan atau beranda dari Edmodo. Di bagian tengah sini itu adalah status-status. Kita bisa lihat tidak hanya dari kegiatan di kelas kita, tapi juga dari kegiatan-kegiatan yang dibagikan oleh pengguna-pengguna Edmodo lainnya di seluruh dunia. Biasanya yang masuk dalam beranda ini itu sesuai dengan hashtag yang kita pilih atau minat-minat yang kita pilih. Nah, kita langsung masuk ke kelas. Ini saya baru membuat 2 kelas karena memang akun saya ini baru saya kembangkan saat mengikuti pelatihan. Di sini kita masuk ke kelas IPA 7. Nah, inilah tampilan dari kelas IPA. Di sini ada gambar, ini bisa diganti. Nah, di sini bisa beralih ke kelas lainnya. Ini tampilan dari kelas yang sudah saya kembangkan untuk pembelajaran STEM. Fitur-fitur ini juga bisa kita gunakan untuk memperkaya pembelajaran kita. Seperti misalnya kelas untuk memanajemen kelas-kelas kita, discover. Di sini kita bisa menemukan banyak bahan untuk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Library untuk tempat kita menyimpan kegiatan-kegiatan pembelajaran, tugas-tugas, maupun kuis atau materi-materi bisa kita simpan di library. Jadi setelah kita gunakan, itu bisa kita gunakan lagi di hari berikutnya atau di lain waktu. Message untuk berkomunikasi dengan pengguna Edmodo lainnya, baik itu siswa, sesama guru, atau pengguna Edmodo lainnya. Ya, saya akan menampilkan assignment yang sudah saya buat mulai dari kegiatan pertama. Nah, di sini saya membagikan materi untuk awal bab sebagai pegangan siswa. Nah, jadi siswa di sini bisa memperoleh materinya dalam bentuk PDF, bisa langsung mereka buka ataupun mereka download.
Saya sendiri mengambil materi ini dari buku BSE yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Nah, saya potong agar siswa fokus untuk mempelajari pada bab 2 ini, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, setelah itu saya bagikan link berupa video untuk menghadirkan permasalahan yang kontekstual agar siswa mendapatkan rasa ingin tahu yang tinggi dan mampu mengidentifikasi masalahnya secara kontekstual. Nah, link tadi langsung terkoneksi dengan YouTube. Benua Asia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dalam sebuah laporan bertajuk Asia Food Challenge, dalam 10 tahun mendatang diperlukan investasi hingga 800 miliar dolar Amerika Serikat akan kesulitan memperoleh bahan. Ya, jadi permasalahan yang saya angkat di sini yaitu tentang krisis pangan Penduduk Asia cenderung meningkat tajam dengan judul Asia Terancam Krisis Pangan. Nah, jadi setelah siswa menonton video itu, di sini diberikan pertanyaan, yaitu siswa disuruh atau diminta untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang ada pada berita tersebut, dan lalu siswa juga diajak untuk berdiskusi dengan teman-temannya untuk mencari kira-kira tindakan apa yang bisa dilakukan untuk sebagai solusi dari permasalahan tadi. Setelah siswa berdiskusi, lalu di sini saya share poster berupa tantangan kepada siswa. Nah, di sini siswa ditantang untuk mencoba menanam tanpa tanah. Kalau tadi permasalahannya adalah krisis pangan, salah satu jawabannya adalah setiap rumah itu menanam. Nah, namun bagaimana dengan rumah-rumah yang lahannya sempit? Nah, ini salah satu bentuk solusi. Jadi siswa diarahkan ke arah sini. Nah, setelah itu siswa ditantang secara berkelompok untuk mencoba merancang bagaimana cara supaya kita bisa menanam tanpa tanah, sehingga kita bisa menanam di tempat-tempat yang sempit walaupun kita berada di perkotaan. Nah, setelah itu siswa juga diberikan LKPD. Saya share LKPD-nya dalam bentuk PDF sehingga siswa bisa mendownload dan mengisinya. Ya, di sini siswa bisa melakukannya baik secara individu maupun secara berkelompok. Nah, selanjutnya, selain itu juga siswa bisa diberi PPT untuk menambah materi belajarnya mereka. Bisa diberikan PPT di sini. Sebagai kegiatan keempat. Nah, lalu di bagian terakhir bisa kita berikan kuis di sini. Kuisnya ya, setelah siswa mengerjakan kuis yang kita berikan, maka data-datanya akan masuk di laman ini. Di bagian ini akan masuk data-datanya. Karena saya sebagai guru, maka jika ingin melihat bentuk kuisnya, kita bisa ke library. Nah, ini adalah kuis yang tadi saya bagikan. Kuisnya hanya 7 soal. Nah, terdiri dari 5 soal
pilihan ganda, 1 soal isian pendek, dan 1 soal fill in the blank atau melengkapi kata yang rumpang atau kosong. Ya, itu tadi pembelajaran STEM yang saya coba kembangkan. Apabila ingin menambahkan soal atau kuis, kita bisa membuatnya di sini. Jadi bentuk kegiatan atau tugas itu bisa kita buat di sini. Termasuk kalau kita mau mencoba membuat kegiatan atau aktivitas yang berupa game. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.